Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita pada minggu ini, yaitu Business Unit Performance Measurement, atau bagaimana mengukur kinerja sebuah business unit. Tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu yang pertama, bagaimana mengevaluasi pendapatan yang ditetapkan dalam akuntansi untuk setiap divisi sebagai ukuran kinerja. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan dan menggunakan konsep Return of Investment atau ROI. Kemudian menginterpretasikan dan menggunakan Residual Income atau RI. Menginterpretasikan dan menggunakan Use Economic Value Added atau EVA. Kemudian menjelaskan bagaimana mengukur proses akuntansi ya berdasarkan historical cost dan net book value, dan bagaimana data tersebut nanti bisa menjadi mispersepsi atau misleading dalam melakukan evaluasi sebuah kinerja bisnis unit. Mengukur kinerja setiap divisi. Dalam melakukan sebuah pengukuran kinerja, berarti kita mempertimbangkan 3 hal, yaitu apakah ukuran kinerja konsisten ya dengan keputusan yang diambil oleh manajer. Kemudian, apakah ukuran tersebut mencerminkan hasil dari setiap tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, tindakan apa yang mungkin manajer atau seorang manajer ambil dalam meningkatkan laporan kinerja, ya, tetapi bertolak belakang secara aktual terhadap kinerja sebuah organisasi. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengukur sebuah kinerja. Accounting income atau pencatatan laba rugi dalam proses akuntansi. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara khusus membahas mengenai divisional income, yaitu laba rugi yang dicatatkan untuk setiap divisi. Untuk memperoleh divisional income, yaitu dengan cara mengurangkan pendapatan divisi dengan biaya yang dikeluarkan oleh divisi tersebut. Nah, pada umumnya, investor menggunakan accounting income untuk menilai kinerja perusahaan, sedangkan dari sisi perusahaan menggunakan divisi income untuk menilai kinerja divisi. Salah satu contoh ya menggunakan contoh sebelumnya itu Mustang Fashions. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pencatatan laba rugi dalam sebuah divisi. Nah, untuk Mustang Fashions itu terdiri dari 2 divisi, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Ya, satuannya dalam ribu ya. Nah, di sini informasi yang disediakan yaitu sales atau penjualan, yaitu sebesar $5.200.000 untuk wilayah barat. Kemudian cost of sales-nya adalah $2.802.000, sehingga diperoleh gross margin-nya adalah $2.398.000. Biaya overhead yang dialokasikan oleh perusahaan sebesar $468.000, kemudian biaya advertising $1.200.000, kemudian biaya umum dan admin lainnya yaitu sebesar $250.000, sehingga diperoleh laba usaha atau operating income sebesar $480.000. Kemudian adalah beban pajak sebesar 30%, yaitu $144.000, sehingga diperoleh laba usaha setelah pajak sebesar $336.000. Inilah laba usaha untuk wilayah barat. Sedangkan untuk wilayah timur masing-masing ya, untuk penjualan $2.800.000, kemudian cost of sales-nya, beban penjualannya adalah $1.515.000, kemudian diperoleh laba kotor atau gross margin $1.285.000. Kemudian biaya overhead yang dialokasikan oleh perusahaan sebesar $252.000, kemudian biaya advertising $500.000, kemudian biaya umum dan admin lainnya $227.000, sehingga diperoleh laba usaha sebesar $306.000. Beban pajak 30%, yaitu 91,8, sehingga diperoleh laba usaha setelah pajak
adalah $214.200. Jadi ini adalah rincian untuk laba rugi, laporan laba rugi untuk divisi wilayah barat dan wilayah timur. Sekilas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jumlah kontribusi laba usaha ya dari divisi wilayah barat lebih besar daripada divisi wilayah timur. Kita bisa mengambil kesimpulan dalam secara singkat ya menggunakan data ini bahwa divisi wilayah barat memiliki kinerja lebih bagus. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan acuan untuk menilai kinerja masing-masing divisi. Ada beberapa indikator tambahan ya yang perlu kita perhatikan ataupun manajer perhatikan dalam mengevaluasi ataupun menilai kinerja masing-masing divisi. Penyajian laba rugi divisional atau divisional income itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihannya, yang pertama adalah mudah untuk dipahami. Yang kedua, kontrol terhadap keputusan yang diambil oleh manajer itu lebih mudah untuk dilihat atau dicerminkan. Ya. Kemudian hasil dari keputusan yang berpengaruh terhadap pendapatan dan biaya itu lebih mudah kita summarize atau rangkum sehingga kita mudah untuk mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir adalah memudahkan kita untuk membandingkan untuk setiap divisi atau antar divisi. Sedangkan untuk kelemahan sendiri, nah kita tahu bahwa ukuran divisi itu berbeda-beda dan itu mungkin akan berpengaruh terhadap kinerja divisi sehingga memungkinkan bahwa data tersebut tidak mencerminkan kinerja dari manajer setiap divisi. Sehingga data tersebut tidak dapat menentukan apakah manajer mengambil keputusan yang benar atau yang baik dalam mengelola tentang penggunaan aset. Nah, ini adalah contoh sederhana rasio keuangan yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, di sini contohnya masih sama yaitu Mustang Fashions yang terdiri dari dua divisi yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Nah, informasi yang tersedia yaitu gross margin percentage, yaitu kita konversi atau bagi antara gross margin terhadap penjualan ya, sehingga kita memperoleh gross margin percentage ataupun gross margin ratio itu sebesar 46,12%. Sedangkan untuk wilayah timur adalah 45,89%. Bahasa sederhana untuk menyederhanakan data tersebut adalah untuk wilayah barat kita memperoleh gross margin rasionya adalah 46,12%. Artinya adalah untuk setiap $1 penjualan kita memperoleh laba kotor sebesar $0,46. Sama halnya untuk wilayah timur, untuk $1 penjualan kita memperoleh laba kotor sebesar $0,45. Jadi seperti itu untuk menerjemahkannya. Untuk operating margin rasio atau laba usaha ya atau rasio laba usaha kita mendefinisikan persamaannya adalah laba usaha dibagi dengan penjualan. Nah, kita memperoleh untuk wilayah barat sebesar 9,23%, sedangkan untuk wilayah timur adalah 10,93%. Nah, bahasa sederhananya adalah untuk setiap $1 penjualan kita memperoleh laba usaha sebesar $0,09. Itu untuk wilayah barat. Sedangkan untuk wilayah timur, untuk $1 penjualan, kita memperoleh laba usaha sebesar $0,109. Yang terakhir adalah profit margin ratio atau rasio laba bersih setelah dikurangi pajak. Ya, persamaannya adalah pendapatan atau laba setelah pajak dibagi dengan penjualan, maka kita akan memperoleh untuk wilayah barat adalah 6,46% dan wilayah timur adalah 7,65%. Kita bisa menyederhanakannya dengan bahasa sederhana yaitu untuk $1 penjualan kita akan memperoleh laba bersih sebesar $0,06. Itu untuk wilayah barat, sedangkan untuk wilayah timur untuk $1 penjualan kita akan memperoleh laba bersih sebesar $0,0765. Return on investment atau ROI merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Sama halnya dengan divisi,
Indikator ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja divisi. Untuk memperoleh return on investment atau ROI, yaitu rasio dari keuntungan terhadap investasi berupa aset yang mengenerate keuntungan atau aset yang memiliki kontribusi terhadap keuntungan. Nah, untuk persamaannya, ROI sama dengan pendapatan ataupun laba setelah pajak dibagi dengan divisional asset. Nah, instrumen ataupun indikator ini sangat cocok digunakan pada divisi yang memiliki ukuran yang berbeda, sehingga bisa dibandingkan antara divisi A atau B yang memiliki ukuran aset yang berbeda. Sebagai contoh, masih menggunakan contoh sebelumnya yaitu Mustang Fashion. Di sini yang diinformasikan adalah balance sheet atau neraca perusahaan, di mana untuk wilayah barat total asetnya adalah $1.500.000. Sedangkan untuk wilayah timur, total asetnya adalah $900.000 yang terdiri dari liability dan equity masing-masing. Untuk wilayah barat adalah liability-nya adalah $352.000 dan total equity-nya adalah $1.148.000. Sedangkan untuk wilayah timur, liability-nya adalah $375.000 dan equity-nya adalah $525.000. Ya, jadi ini adalah komponen dari asetnya. Persamaan untuk memperoleh ROI yaitu after tax income atau laba bersih dibagi dengan divisional asset, ya aset untuk setiap divisi. Nah, tadi kita sudah diinformasikan berapa laba usaha setelah dipotong pajak, ya, yaitu sebesar 336.000 untuk wilayah barat dan 214.200 untuk wilayah timur. Sedangkan total aset untuk wilayah barat adalah 1.500.000 dan untuk wilayah timur adalah 900.000. Sehingga diperoleh ROI-nya atau return on investment-nya adalah 22% untuk wilayah barat dan 24% untuk wilayah timur. Nah, jika kita bandingkan dari data sebelumnya, bahwa dari laba kontribusi, kita bisa mengukur bahwa wilayah barat memiliki kinerja yang lebih bagus. Tetapi dari segi indikator ROI atau return on investment, atau kita rasiokan kontribusi setiap aset terhadap laba bersih yang diperoleh, ternyata rasio on investment yang paling tinggi adalah untuk wilayah timur, yaitu 24%. Jadi kalau kita menggunakan indikator ini, wilayah timur memiliki kinerja lebih baik. Persamaan ROI atau return on investment yang sebelumnya kita sudah bahas ya, yaitu after tax income dibagi dengan divisional asset. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa memperoleh yaitu after tax income dibagi dengan penjualan dikali dengan penjualan dibagi dengan divisional asset. Sehingga untuk after tax income dibagi dengan penjualan sama dengan profit margin ratio, tadi sudah kita bahas. Sedangkan untuk sales dibagi dengan divisional asset itu sama dengan asset turnover. Sehingga kita memperoleh persamaan baru untuk return on investment adalah profit margin ratio dikalikan dengan asset turnover. Nah, apa batasan dari ROI? Nah, untuk ROI sendiri itu digunakan atau berfokus pada jangka pendek ya, dari informasi data yang diperoleh dari akuntansi atau data akuntansi ya. Kemungkinan timbulnya ya konflik ya antar managers dalam hal pembagian insentif. Nah, kita tahu bahwa ukuran kinerja untuk setiap divisi itu berorientasi terhadap insentif yang akan diperoleh oleh manajer. Jadi dengan adanya indikator ini ada kemungkinan akan terjadi konflik antar manajer ya dalam hal pembagian insentif. Bagaimana cara untuk meningkatkan ROI? Karena sebagai manajer tentu mereka akan berorientasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui rasio ataupun indikator ROI untuk memperoleh insentif tentunya. Nah, ROI ini sendiri bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan mengurangi aset. Nah, dalam hal ini, aset yang dikurangi adalah misalnya sumber pembiayaan atau utang. Sebagai contoh ya, masih menggunakan Mustang Fashion, di mana Mustang Fashion menginginkan return on investment sebesar 20%, sedangkan kinerja untuk masing-masing divisi saat ini untuk wilayah barat 22% untuk return on investment-nya,
sedangkan untuk wilayah timur 24%. Nah, bagaimana kalau return on investment-nya yang diharapkan lebih besar dari 20% dan kinerja untuk masing-masing divisi untuk wilayah barat 22 di atas 22% dan wilayah timur di atas 24%. Nah, kira-kira investasi ini masih perlu dilakukan atau enggak? Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesesuaian dari target ataupun goal perusahaan ya. Yang menjadi permasalahan adalah saat organisasi atau perusahaan menargetkan untuk ROI-nya adalah 20% dan manajer divisi untuk wilayah barat misalnya, ya kita menggunakan contoh sebelumnya, itu sebesar 22% dan wilayah timur adalah 24%. Nah, di sini pada umumnya akan ada yang namanya konflik terkait masalah insentif. Nah, manajer divisi akan memiliki target yang berbeda. Apakah berorientasi terhadap target divisi atau target dari perusahaan? Sering terjadi di perusahaan bahwa manajer divisi cenderung berorientasi terhadap target dari divisi, bukan berorientasi terhadap target perusahaan. Sehingga kurangnya sinergi antar divisi bisa akan menjadi penghalang untuk mencapai target perusahaan. Ya, oleh karena itu sebenarnya jika berorientasi terhadap target perusahaan, maka diperlukan sinergi antar divisi. Ukuran kinerja selanjutnya adalah residual income. Residual income merupakan kelebihan laba aktual ya atas biaya modal yang diinvestasikan pada unit ya atau bisa saja pada bisnis unit atau divisi ya. Kemudian ada cost of capital. Cost of capital adalah opportunity cost atas resource. Nah, resource yang digunakan apa? Itu terdiri dari utang dan equity atau liability dan equity ya yang diinvestasikan pada bisnis. Nah, untuk persamaannya sendiri, residual income sama dengan after tax income dikurangi dengan cost of capital dikali dengan divisional asset. Ya. Kita ke contoh. Nah, informasi yang disediakan untuk Mustang Fashion, laba bersih atau after tax income untuk wilayah barat adalah 336.000 dan untuk wilayah timur adalah 214.200 dolar ya. Ini masih menggunakan data sebelumnya. Kemudian adalah divisional investment yang terdiri dari equity dan debt atau liability ya. Jadi atau bisa juga keseluruhan aset ya. Di mana informasi yang disediakan sebelumnya untuk wilayah barat adalah 1.500.000 dolar dan untuk wilayah timur adalah 900.000 dolar. Nah, untuk cost of capital ini biasanya adalah gabungan antara bunga utang ya, baik itu utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek ya, dan dividen yang dibagikan ya. Berapa persen rasio dividennya. Nah, itu akumulasi sehingga nanti kita memperoleh yang namanya cost of capital. Ya, jadi di sini cost of capitalnya adalah 20%. Jadi kalau kita kalikan atau hitung berapa cost of invested capitalnya untuk setiap divisi untuk wilayah barat ya, yaitu 20% kali total asetnya 1.500.000 sehingga diperoleh 300.000 dolar. Sedangkan untuk wilayah timur adalah 20% dari 900.000 yaitu 180.000 dolar. Sehingga kita memperoleh residual income-nya ya yaitu 336.000 dikurangi 300.000 yaitu 36 dolar. Dan itu untuk wilayah barat dan untuk wilayah timur adalah 214.200 dolar dikurangi 180.000 dolar kita memperoleh 34.200 dolar ya. Tadi 36.000 dolar untuk wilayah barat ya. Indikator yang selanjutnya adalah Economic Value Added atau EVA. Nah, untuk memperoleh EVA ini adalah laba divisi setelah dikurangi pajak yang disesuaikan dikurangi dengan modal ya, biaya modal tahunan. Nah, itu akan membuat penyesuaian terhadap laba setelah dikurangi pajak dan modal untuk menghindari yang namanya distorsi akuntansi. Oke, kita ke contoh. Nah, di sini ada
untuk advertising atau iklan ya, pengeluarannya pada tahun ke-0 yang tercatat adalah untuk wilayah barat adalah $800.000 dan untuk wilayah timur adalah $300.000. Nah, namun dari beban yang tercatat ini itu amortasi 50% pada tahun pertama. Ya. Karena di sini sudah diinfokan bahwa advertising ini atau kampanye iklan ini periodenya selama 2 tahun ya. Nah, bagaimana pencatatan di tahun pertama untuk advertising expenditure-nya atau pengeluaran dalam bentuk iklan ya. Nah, untuk wilayah barat ya, yang tadinya tercatat di tahun ke-0 adalah $800.000, kemudian dibebankan 50% pada tahun pertama ya, sehingga nanti akan diperoleh sebesar 400.000. Berarti 400.000-nya itu dicatatkan pada tahun ke-0. Sama halnya dengan wilayah timur ya. Kita kalikan 50% dialokasikan atau dibebankan pada tahun pertama. Berarti 50%-nya dicatatkan pada tahun ke-0, yaitu 150.000. Nah, namun pada tahun pertama akumulasi ya, tadi 400.000 untuk wilayah barat, kemudian kita jumlahkan untuk amortasi di tahun pertama yaitu 25%, kita kalikan dari total biaya advertising ya, $1.200.000 ya. Sama halnya untuk wilayah timur dengan beban amortasi adalah 25%. Kemudian kita kalikan dengan total biaya advertising ya, yaitu $500.000, sehingga nanti kita jumlahkan dengan yang tercatat pada tahun ke-0. Nah, berdasarkan GAAP, ini adalah standar akuntansi, itu mengharuskan biaya advertising dicatatkan ya pada saat terjadi ya. Kita sudah mempelajari konsep ini pada awal pertemuan ya. Jadi apa perbedaan cost dengan expense? Oke, kita lihat di tabel ya. Untuk pendapatan ya, laba bersih itu sebesar 336.000 untuk wilayah barat dan 214.200 untuk wilayah timur. Kemudian kita jumlahkan dengan beban advertising ya, yaitu $1.200.000 untuk wilayah barat dan $500.000 untuk wilayah timur. Jika kita jumlahkan ya, untuk after tax income atau laba bersih dengan beban advertising, untuk wilayah barat adalah $1.536.000 dan untuk wilayah timur adalah $714.200. Nah, kemudian kita kurangkan dengan amortasi dari advertising ya. Tadi kita sudah hitung untuk advertising expenditure tahun ke-0 yang tercatat adalah 800.000, kemudian dibebankan pada tahun ke-1 50%, jadi yang tercatat adalah 50%, yaitu 400.000. Sama halnya untuk wilayah timur ya, yang tercatat ada 300.000, kemudian dibebankan pada tahun pertama itu 50%. Jadi yang tercatat tahun ke-0 adalah 150.000. Kemudian advertising expenditure di tahun pertama ya, akumulasi tadi yaitu sisa dari pencatatan tahun ke-0 400.000. Kemudian kita jumlahkan yaitu 25% dari 1.200.000 ya, sehingga diperoleh nanti total akumulasinya adalah $700.000. Nah, karena beban ataupun amortasi untuk advertising untuk wilayah barat adalah $700.000 dan sebelumnya sudah tercatat $400.000 pada tahun ke-0, maka sisanya yang tercatat pada tahun pertama adalah $300.000. Jadi kita kurangkan $700.000 dikurangi $400.000. Jadi yang tercatat adalah $300.000. Sama halnya dengan wilayah timur ya. Kita cari tadi akumulasi. Kita memperoleh untuk amortasi tahun pertama adalah 275.000 ya. Kemudian kita kurangkan dengan yang sudah tercatat pada tahun ke-0 yaitu 150.000, sehingga yang tercatat adalah 125.000 pada tahun ke-0. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan pendapatan atau laba ya. Adjust income-nya adalah kita kurangkan berapa total untuk wilayah barat sebelumnya, yaitu penjumlahan antara laba bersih dan beban advertising ya, yaitu 1.536.000 dikurangi dengan 700.000, sehingga diperoleh laba disesuaikan adalah 836.000. Sama halnya dengan wilayah timur ya,
Kita kurangkan 714.200 dikurangi 275.000. Kita memperoleh laba disesuaikan adalah 439.200. Kemudian kita jumlahkan dengan division investment atau jumlah aset divisi, yaitu 1.500.000 dari data sebelumnya untuk wilayah barat dan $900.000 untuk wilayah timur. Kemudian kita kurangi dengan current liability. Jadi aset lancar kita kurangkan, yaitu 352.000 untuk wilayah barat dan 375.000 untuk wilayah timur. Sehingga nanti kita akan memperoleh total investasi ya untuk wilayah barat adalah 1.148.000 dan untuk wilayah timur adalah 525.000. Kemudian amortized advertising ini adalah yang tidak mengalami amortasi pada tahun ke-0 ya. Nah, kalau di sini sudah angka bulat ya, tetapi persamaannya adalah 1 dikurang 25% karena amortasi tahun ke-0 itu adalah 25%. Kemudian amortasinya adalah 1 dikurang 25% dikalikan dengan yang tercatat, yaitu biaya advertising yang tercatat di tahun ke-0 yaitu 800.000 ya. Sama halnya dengan untuk wilayah timur ya, yaitu 1 dikurangi 25% yaitu 75% dikalikan dengan beban advertising yang tercatat ya, yaitu 300.000 ya. Sehingga nanti kita memperoleh untuk unamortized advertising untuk wilayah barat adalah 600.000 dan wilayah timur adalah 225.000. Kemudian kita jumlahkan, yaitu total investasi divisi yang disesuaikan adalah 1.748.000 untuk wilayah barat dan 750.000 untuk wilayah timur. Nah, untuk menghitung EVA-nya ya, tadi kita kurangkan yaitu jumlah laba bersih yang sudah disesuaikan dikurangi dengan biaya modal yang sudah disesuaikan ya. Nah, untuk laba bersih yang sudah disesuaikan yaitu $836.000 untuk wilayah barat dan 439.200 untuk wilayah timur ya. Ini yang sudah disesuaikan. Kemudian kita kurangkan dengan biaya modal ya dari investasi. Nah, cost of capital masih sama 20%, tetapi kita kalikan dari total investasi divisi yang sudah disesuaikan atau adjusted divisional investment. Jadi kita kalikan 20% dari 1.748.000, kita memperoleh 349.600 ya untuk wilayah barat dan 150.000 untuk wilayah timur. Sehingga kita memperoleh nilai EVA-nya adalah 486.400 untuk wilayah barat dan 289.200 untuk wilayah timur. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang menentukan distorsi akuntansi? Apakah manajer? Nah, dari case ini memang yang paling memungkinkan atau pada posisi paling tepat untuk menentukan kira-kira berapa lama periode ya untuk penggunaan ataupun dengan menggunakan advertising yang tadi ya, bahwa di EVA ini kan sebenarnya kita menyesuaikan terhadap biaya advertisingnya. Kemudian kira-kira periodenya berapa lama, yang menentukan itu adalah seorang manajer. Jadi yang menentukan proses distorsi akuntansi ini adalah seorang manajer di divisi. Untuk EVA sendiri ini didasarkan terhadap ataupun berdasarkan laba accounting ya, laba akuntansi, bukan berdasarkan nilai arus kas saat ini. Mengukur kinerja divisi berdasarkan investasi akan kita bahas pada sesi sinkronus. Silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada sesi diskusi. Silakan dibaca kembali, referensinya masih sama untuk topik ini, yaitu berdasarkan buku dari William N. Lannon berjudul Fundamental of Cost Accounting edisi keempat tahun 2014, atau bisa juga dengan membaca buku Edward J. Van der Beek berjudul Principle of Cost Accounting edisi ke-15 tahun 2010. Silakan diulas kembali. Kita lanjut pada sesi diskusi sinkronus. Selamat siang.